Halo kan pajak, bertemu kembali di Hajak Habar Pajak. Bersama saya Nurul Safitri. Saya Heri Prapto. Nah, kami adalah tim penyuluh dari KPP KPP. Pratama Banjarbaru. Nah, hari ini kita akan membahas nih Mas, PMK yang baru diberlakukan. Jadi, PMK-nya ini sudah ditetapkan mulai tahun 2025, tetapi baru diberlakukan mulai Agustus tahun ini ya Mas Heri ya. Betul. Oke, saya bacakan dulu perihalnya karena PMK ini cukup panjang ya perihalnya. PMK 37 tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Oke, langsung saja ya Mas Heri Siap. ya. Oke, sebenarnya PMK 37 tahun 2025 ini garis besarnya itu mengatur tentang apa sih Mas? Nah, ini sebenarnya saya sedikit cerita dulu ya kronologisnya. Kenapa sih munculnya PMK 37 tahun 2025 ini? Dan ini 2025 loh ya terbitnya. Iya, Baru 2025. berlakunya tahun ini. Ya, jadi kita pahami dulu bahwa kita tahu ya orang yang berdagang atau kita sebutnya wajib pajak pengusaha itu dia melakukan penjualan secara offline ya, bisa di pasar gitu ya, bisa di mall. Dan kalau dia omsetnya masih di bawah 4,8, itu dia bisa mendapatkan fasilitas untuk menghitung pajaknya sendiri dengan tarif 0,5% dikalikan omset, ya kan? Nah, kalau jualan offline kayak gitu nih ceritanya. Nah, gimana dengan pedagang yang jualannya sekarang online? Nah, sekarang kan udah banyak pedagang-pedagang online itu kan. Ya, dia nggak punya tokonya, nggak ada toko di yang offline-nya. Tapi ternyata dia jualannya justru besarnya di pedagang online. Nah, sekarang yang online-nya bagaimana cara ngitung pajaknya? Ya seharusnya bayar pajak sendiri juga. Nah, karena belum ada ketentuan kemarin ya untuk melakukan pemungutan. Nah, sekarang pemerintah memberikan solusi atau apa kemudahan ya dalam hal ini, yaitu nggak perlulah kayak untuk yang online ini kita bikin apa bayar sendiri seperti itu gitu. Jadi sekarang pemerintah melakukan pemungutan langsung, berapa jual langsung dikalikan tarif 0,5%. Gitu. Oh, jadi singkatnya sebenarnya kemudahan ya Mas Ya. Heri ya. Jadi nggak perlu nih kita ngerekap omset dari bulan Januari, Februari di Shopee kita tuh tiap penjualan berapa. Nah, tapi dari jadi marketplace-nya sistemnya otomatis dia akan langsung melakukan pemungutan 0,5% gitu. Jadi ini juga apa ya untuk memberikan level playing field yang sama antar pedagang offline dan pedagang online. Kalau pedagang offline aja bayar pajak, masa pedagang online-nya enggak gitu kan misalnya. Oke. Seperti itu. Nah, berarti dalam PMK ini siapa aja nih subjek pemungutannya? Subjeknya tentu saja para merchant, para pedagang yang tidak menyatakan omsetnya di bawah 500 juta ya. Tadi di aturan yang PPh UMKM itu kan ada threshold atau batasan kalau omsetnya sampai dengan 500 juta dia tidak perlu membayar lagi gitu karena omset dikurangi 500 juta dulu baru dikalikan 0,5% kan. Tiap bulan seperti itu. Jadi kalau dia menyatakan bahwa omsetnya masih di bawah 500 juta, nanti dia nggak perlu bayar pajak. Nah, demikian pula kalau di sistem online sekarang di PMSE ini, maka kalau dia menyatakan bikin surat pernyataan omsetnya masih di bawah 500 juta, dia kasih tuh ke platformnya, ke e-commerce tadi, maka e-commerce tidak akan melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 ini. Oh, gitu. Nah, terus sorry saya tambahin tadi ya terkait dengan siapa sih yang menjadi subjek gitu ya. Kalau bahasa undang-undangnya sih semua pedagang ya, semua pedagang dalam negeri yaitu orang pribadi atau badan ya, bisa orang pribadi, bisa badan, CV, PP yang memenuhi kriteria dia menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis dan bertransaksi dengan menggunakan internet protokol IP address ya, IP address di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia, termasuk perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, asuransi,
atau pihak lain ya yang melakukan transaksi dan pembelian barang atau jasa melalui perdagangan sistem elektronik ini, PMSE ini. Oke. Nah, ini Mas Heri, Mm. kalau untuk tahun-tahun sebelumnya nih, Mm-mm. misalnya di Shopee itu kan belum ada nih pemungutan mekanisme seperti ini yang Mm-mm. langsung dipungut seperti itu. Nah, baru nanti akan mulai di Agustus 2026. Mm-mm. Nah, sebenarnya ini tuh apakah jenis pajak yang baru sih? Oh, enggak dong ya, sebenarnya kan gini, jualan offline atau jualan online itu cuma sarananya aja yang membedakan. Kita sarananya doang. Apakah kita ketemu langsung sama pembelinya, kita buka toko gitu kan, offline, atau kita via sistem elektronik gitu ya, melalui internet, jejaring gitu dan seterusnya. Sama-sama jualan. Sama-sama jualan sebenarnya. Jadi kan harusnya pajaknya sama. Kalau yang offline tadi disebutkan saya, dia langsung bikin pembayaran 0,5%, langsung kali omset, bayar langsung. Nah, ini juga sama. Sebetulnya sebelum adanya PMK 37 ini, wajib pajak itu juga ngitung sendiri. Pedagang online juga harusnya sudah merekap sendiri omsetnya 1 bulan itu berapa, langsung dikalikan 0,5%, langsung setor sendiri. Dia bikin billing, setor ke bank sendiri gitu loh. Nah, tapi dengan adanya PMK 37 ini, marketplace akan mengambil alih fungsi menghitung sendiri dengan cara memungut gitu ya. Jadi sebenarnya satu bagian dari kerjaannya si pedagang tadi, kewajiban pajaknya pedagang itu diambil alih sebenarnya, yaitu menghitung dan menyetorkannya. Ya, jadi kan kita ngitung dulu tuh omset kali 0,5%, lalu setor kan. Iya, Nah, kalau sekarang, kalau dulunya oleh pedagang, sekarang diambil alih oleh si marketplace. Jadi sebenarnya lebih mudah ya, harusnya kan kewajiban tuh ada 4, daftar, menghitung, setor, sama lapor SPT kan. Nah, yang daftar oke oleh sendiri. Nah, menghitung sama membayarnya ini dilakukan oleh marketplace sekarang. Gitu. Jadi nanti di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi cukup laporan aja, karena semua bukti potongnya akan masuk. Gitu. Oke, jadi kan tadi ada kata-kata nih Mas, nanti akan dipotong oleh pihak lain, dipotong oleh marketplace. Nah, sebenarnya dalam PMK ini yang diatur itu siapa aja sih yang bisa ditunjuk jadi pihak lain atau marketplace atau loka pasar ini? Ya, jadi ada syarat-syarat supaya marketplace itu bisa ditunjuk ya. Tentu saja ini ada syarat minimum ya, karena dalam sebuah aturan itu diperlukan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, tentu saja dia harus berada di kedudukannya, dia berada di Indonesia. Jadi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ini pemungutannya PPh, asasnya sumber tadi ya, sumber penghasilan berada di mana, maka negara itulah yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan pemungutan PPh. Nah, atau bisa juga pedagang atau penyedia platformnya ini atau PMSE ini berada di luar negeri, tapi dia memiliki rekening ya, rekening escrow kita sebutnya, untuk menampung penghasilan yang diterima dari para pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik ini. Tapi ada batasannya nih di sini. Satu, dia batasan nilainya itu 600 juta ya dalam 1 tahun, atau sekitar 50 juta dalam 1 bulan. Dan jumlah trafficnya itu 12.000 dalam 1 tahun, atau 1.000 traffic ya, pengunjung ya, lalu lintas di sistem PMSE gitu ya, itu minimal 1.000 per bulannya, atau 12.000 setahun. Itu aja syaratnya. Ya, kalau dia sudah memenuhi syarat itu, bisa platform itu minta untuk DJP menetapkan ditunjuk sebagai PMSE yang memungut pasal 22. Oke, berarti kalau sementara ini informasinya baru 4 ya Mas? Baru 4. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Betul. Nah, sebetulnya sih nggak cuma ini ya. Sekali lagi, tadi ditanyakan apakah ini merupakan jenis pajak yang baru. Bukan, karena pemotongan 0,5% untuk para pedagang UMKM ini udah lama. Ya, dari tahun 2013 sudah ada, dulu tarifnya 1%, terus beralih tahun 2018 menjadi 0,5%. Terus berubah lagi sampai sekarang ya, sampai ada threshold yang 500 juta, dan terakhir PP 20 berlakunya pengaturan lebih lanjut di PP 20 tahun 2026.
Jadi bukan merupakan pajak baru. Nah, tata cara pemungutan melalui sistem elektronik ini juga sebenarnya sudah berlaku di instansi pemerintah. Tahun 2022 itu untuk instansi pemerintah yang melakukan belanja ya pengadaan barang dan jasanya melalui sistem elektronik maupun platform elektronik itu dia sudah melakukan pemungutannya oleh pihak lain, oleh si penyedia platform. Contohnya kita kenal ada ya e-katalog atau kita kenal Inaprok atau ada lagi atau Siplah gitu ya. Dari sistem perdagangan itu sudah berlaku sebenarnya dari tahun 2022. Di situ sudah jelas kan, dipotong juga sama 0,5% gitu ya. Jadi, nah, cuma masalahnya ini baru berlaku untuk yang swasta ya, atau masyarakat secara umum. Kalau tadi pembelinya adalah instansi pemerintah, kalau sekarang sistemnya berlaku untuk seluruh kalangan gitu. Enggak dikhususkan untuk instansi pemerintah saja. Jadi transaksi elektronik semuanya ya, Mas? Ya, secara umum. Memang ada baru 4 ya. Kalau ini ada baru 4. Ada Bibli ya, ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada. Oke, cuma 4. Oke. Nah, untuk pemungutan PPh 22,5% ini, Mas, apa sih yang harus disampaikan oleh wajib pajak ke merchant? Kan nggak tahu nih, marketplace-nya itu nggak tahu apakah dia sudah sampai 500 juta atau transaksinya sebenarnya kecil aja. Gimana nih caranya marketplace tahu dia harus ngapain gitu ya, atau mungut atau tidak? Kan kita ada tadi ya di batasan 500 juta tadi. Jadi defaultnya saya pakai bahasa semua, kalau semua dianggapnya di atas 500 juta. Ya, semua dianggap 500 juta ke atas nih omsetnya semua merchant itu, semua pedagang itu omsetnya di atas 500 juta, kecuali si market atau si pedagangnya ya, pedagangnya ini dia menyatakan melalui surat pernyataan bahwa penghasilan atau peredaran usahanya dia itu masih di bawah 500 juta. Jadi si merchant atau pedagang itu membuat namanya surat pernyataan, nanti diupload di sistemnya marketplace tadi yang menyatakan bahwa omset yang dimiliki dalam 1 tahun itu belum mencapai 500 juta. Nah, kalau sudah ngupload seperti itu, maka si merchant marketplace tidak akan melakukan pemungutan PPh pasal 22. Atau dia bisa juga menyampaikan selain surat pernyataan tadi, dia menyatakan bisa juga menggunakan surat keterangan bebas PPh pasal 22 supaya nggak kepotong. Nah, SKB jadi ini tinggal dipilih mau yang mana. Ya, nah cuma untuk SKB ini ketentuannya berlaku khusus ya saat mengajukan ke kantor pajak. Ya, SKB itu diperlukan kalau seandainya dia dilakukan pemungutan, maka nanti SPT tahunannya diproyeksikan akan melebihi ya, atau lebih bayar nantinya. Jadi maka dia mengajukan namanya SKB kantor pajak. Tapi sebenarnya omsetnya bisa aja sudah di atas 500 gitu loh. Ya, SKB itu untuk pemohon yang omsetnya biasanya di atas 500, tapi kalau dia tetap dilakukan pemungutan melalui marketplace, maka di SPT-nya nanti jadi lebih bayar. Maka ya dikhawatirkan diproyeksikan akan lebih bayar di SPT tahunannya, maka dia mengajukan SKB begitu. Tapi secara umum orang pribadi rata-rata kan jarang yang pembukuan ya. Jadi juga susah juga melakukan ya, UMKM jarang melakukan pembukuan pribadi ya. Tapi kalau badan kan biasanya dia udah bisa memproyeksikan laba tahun ini akan berapa, sehingga ya bisa diproyeksikan untuk PPh yang terutang nanti berapa. Oke, jadi kalau untuk SKB ini kan dikeluarkan dari kantor pajak nih, Mas, berarti kan sudah melewati beberapa penelitian. Nah, kalau untuk yang surat pernyataan 500 juta dan melebihi 500 juta tadi, jangan lupa dibukukan materai ya kawan pajak ya. Oh iya, namanya surat pernyataan itu terutang pajak dokumen ya. Pajak atas dokumen adalah metre. Ya, maka karena dia menyatakan bukti hukum ya, menyatakan suatu bukti hukum, maka dia terutang bea metre sebesar 10.000. Jangan lupa dibukui betul. Harus pakai metre. Ya. Dan jangan lupa bertanggung jawab atas pernyataan yang sudah diberikan karena itu bermaterai. Iya, karena itu ada konsekuensi hukumnya betul. Nah, misalnya nih kayak teman saya nih, jadi dia punya toko juga di Shopee, ada juga di Tokopedia. Nah,
kan beda-beda pasarnya nih Mas, dia Mhm, Shopee, Tokopedia memang nggak bisa dia mhm, satukan karena kan memang pasarnya beda. Untuk beda, cewek-cewek biasanya mhm, kan barang-barang yang suka dibeli kan yang receh-receh itu ada di Shopee ya biasanya ya. nah, Lalu yang mungkin seperti teknologi atau peralatan, hiking atau apa misalkan, yang cowok-cowok ini lebih suka ke yang marketplace Tokopedia. ya, Nah ini kan gimana, apakah harus upload Mas. beberapa surat? Maksudnya berarti 2 surat atau boleh pakai satu aja yang di-upload ke marketplace-nya? Oh, surat pernyataan kalau memang tidak mau dipungut ya, maka dia harus bikin satu aja. Satu Mmm, cukup, satu surat pernyataan diupload di masing-masing platform. Sama juga iya, kalau ternyata nanti kita gabung seluruh omsetnya ternyata di atas 500 juta, maka kita bikin surat pernyataan di atas 500 juta, 500 juta. kita upload masing-masing platform tadi. Jadi satu surat untuk semua platform nanti ya. Oke, pertanyaannya, Mm-mm, kapan? Jadi misalnya nih Januari 2027 misalkan, mm, saya omsetnya 450 juta di Januari, lalu di Februari mm. totalnya jadi 550 juta. Oke, Nah, berarti gimana? Apa yang harus saya lakukan? Kan tadi ada surat yang melebihi tadi ya, Mas? ya. Heeh, itu kapan berarti saya memberikan ke marketplace-nya menyatakan Kalau sudah kalau melebihi? kita udah tahu nih ya, misalnya di bulan Februari kita udah tahu bahwa omset kita itu sudah melebihi angka 500 juta. Maka Mhm. di bulan kita tahu itu ya, Mhm. kita langsung bikin surat pernyataan omsetnya Oh. kita lebih dari 500 juta. Kita langsung upload supaya nanti masa berikutnya Mhm. itu bulan Maret itu Mulai nanti dilakukan pemungutan PPh pemungutan. pasal 22 Oh, gitu. dan yang dikenai apakah total omset saya apa yang 500 juta tadi nggak kena, Mas? Nanti yang dipotong yang setiap penjualan sebetulnya, ya kan? Mhm. Jadi kalau seandainya nanti dalam pelaksanaan di SPT tahunnya terdapat selisih, nanti akan dilakukan pembayaran sendiri atas selisih kekurangannya. Tadi contoh ya, Mhm. kita kan Januari masih di bawah 500, Mhm. terus masuk lagi di Februari omsetnya sudah di atas 500, tapi Mhm. kan kita masih tidak dipungut waktu itu Iya. karena kita baru tahunya di 1 Maret, oh ternyata omset saya Februari sudah di atas 500. Kita bikin di 1 Maret Mmm. surat pernyataan lebih. Nah, kemarin kan Februari kan sebenarnya ada selisih, Mhm. dikurangi 500 harusnya ada pembayaran sendiri kan. Mhm. Nah, ketika kita tahu bahwa di situ ada selisih, misalnya 650 contoh tadi ya, Mhm. di Februari sudah 650, maka 150-nya itu langsung kalikan 0,5%, kita langsung setor sendiri. Mmm. Supaya nanti pas di SP tahunan kita nggak ada namanya bayar Kurang lagi. bayar Ya ada ya. kurang bayarnya nggak ada lagi, Mhm. langsung selesai gitu loh. Karena Maret dan seterusnya kan pasti kita sudah menyampaikan surat pernyataan lebih 500 juta, Mhm. maka Maret dan seterusnya marketplace akan melakukan pemungutan 0,5% kan, Mhm. gitu kan. Oke. Jadi, gitu ya. Terus Mas, misalnya kan tadi ada Shopee, ada Tokopedia. Hmm. Misalnya ini satu marketplace itu Hmm. cuma 300 juta omsetnya. Ya, Marketplace kedua 300 juta juga. marketplace. Berarti apa masih boleh bebas nih? Masih boleh nggak dipungut nih? Uh, kalau itu omsetnya omset gabungan ya, 500 juta itu berlaku untuk satu WP. Jadi bukan satu platform, Oh teman-teman gitu. ya. Ini jangan salah paham, satu Iya. platform 300, ini platform A 300, ini platform 300, semuanya Mhm. masih di bawah 500, enggak gitu. Itu omsetnya bahkan Oh. omset gabungan. Kita menginduknya ke PP 20 kemarin. Hmm. Ya, PP 20 ada di YouTube-nya PP Banjar Baru ya, Iya, promosi jangan sekalian. lupa di play ya, Ya, kawan kemarin pajak kita udah yang bahas di PP marketing. ya. Di PP 20 itu kan Mhm. omset yang dimaksud adalah omset gabungan seluruh keluarga gitu kan, termasuk bahkan kalau istrinya bekerja memiliki usaha omset juga itu nanti digabung semua dulu Mmm, dengan suaminya iya. gitu. Ya, apalagi cuma platformnya aja yang membedakan karena 500 juta ini berlakunya untuk satu wajib pajak ya. Jadi bukan satu platform. Jadi kalau Oh. tadi ada Blibli 300, ternyata Shopee 300, 300. itu udah di atas 500, maka kita bikin Oh, surat pernyataan di atas 500 melebihi omsetnya. 500 juta Oke, ya? ya. Oke. Nah, tadi kan dibilang, pemungutan pasal 22, Mm. pemungutan PPh finalnya. Sebenarnya berapa sih, Mas, tarif yang dikenakannya? Nah, ini uniknya. Uniknya pasal 22 ini. Pasal 22 itu kan sejatinya dia penghasilan pajak yang
tidak final ya, pasal 22 itu tidak final. Tapi di aturan ini dia seperti kalau dalam tanda kutip kalau hewan itu amfibi, dia bisa hidup di dua alam. Ya, dia PPh 22 ini bisa dianggap sebagai bukti potong final, bisa juga dianggap sebagai bukti potong yang tidak final. Kondisi bagaimana kalau dia final? Kondisinya kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dia masih berhak menggunakan tarif sesuai PP 20 tahun 2026, dia masih pakai tarif PPh minus 5%, maka yang dipungut oleh marketplace bisa menjadi kredit pajak untuk PPh final. Tapi kalau ternyata omsetnya sudah di atas 4,8, dia pakainya tidak final, maka kredit pajaknya juga pasal 22 ini bisa jadi kredit pajak yang bersifat tidak final. Oke, berarti sama-sama jadi pengurang sebenarnya. Jangan khawatir nanti di SPT-nya tiba-tiba besar gitu ya, tidak masuk gitu. Tapi ternyata bisa dimasukkan sebagai kredit pajakan pajak ya. Iya. Oke, apakah PPh pasal 22 ini wajib dipungut, Mas, atas seluruh transaksi pedagang dalam negeri yang dilakukan melalui marketplace? Apakah semuanya nih? Semua jualan langsung dipungut pasal 22,5% gitu kan. Ya. Nah, prinsipnya semua yang dijual melalui marketplace itu akan dipungut PPh pasal 22 kecuali dia menjual barang-barang tertentu ya atau jasa-jasa tertentu. Ada pengecualiannya ya, misalnya dia jualnya barang berupa kartu perdana ya, kartu perdana atau penjualan pulsa. Kenapa ini nggak dipungut? Karena dia aturannya khusus. Penjualan kartu perdana maupun pulsa ya itu sudah dipungut pasal 22 sampai distributor kedua kalau nggak salah. Ya, aturannya dia udah berlaku aturan khusus. Jadi aturan PMK 37 nggak berlaku untuk barang itu. Nah, atau dia jualannya emas perhiasan misalnya. Ya, emas perhiasan, emas batangan, ini juga sama karena sudah ada aturan khusus terkait perdagangan emas, PMK-nya tersendiri gitu ya. Atau terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu juga aturannya khusus ya kan, PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan gitu. Oh, berarti memang di luar yang diatur oleh PMK 37 tahun 2025 ini ya, Mas Heri ya. Jadi kalau kita berlakukan secara umum akan berlaku pengaturan PMK 37, yaitu semua barang yang dijual dia akan dipungut pasal 22,5%. Tapi kalau dia sudah ada aturan khususnya, contoh tadi yang jualan pulsa, terus jual emas, jual tanah dan bangunan misalnya, maka dia udah ada aturan khususnya, maka nggak perlu lagi menggunakan PMK 37. Oh gitu, oke, berarti kita tempatkan sesuai aturan yang sudah mengatur sendiri gitu ya. Itu. Nah, gimana Mas isi dokumen pemungutan PPh-nya nanti? Apakah seperti bukti potong yang biasa kita terima nih? Nah, kita lihat mekanisme pemungutan PPh pasal 22 yang ada, itu kan ketika contohnya adalah instansi belanja atau transaksi langsung lah ya, dia akan membuat namanya bukti potong di e-Bupet unifikasi BPPU. Nah, kan bentuknya sudah jelas seperti itu ya, bukti potong, bukti pemungutan pasal 22 di situ. Nah, tapi kalau transaksinya lewat PMSE, maka invoice yang diterbitkan oleh si PMSE itu menjadi dokumen lain yang statusnya dipersamakan dengan bukti potong. Jadi invoice itulah merupakan bukti potongnya gitu loh. Nah, tapi catatannya dia harus sedikitnya memuat informasi nomor dan tanggal dokumennya gitu ya, nomor tanggal dokumen invoice tadi, nama pihak lainnya, marketplace-nya apa gitu, dipungutnya di mana, sama akun pedagangnya ya, ada mencantumkan nama si pemilik merchant-nya itu, identitas pembeli barangnya ya, terus jenis barang atau jasa yang diperjualbelikannya, ada harganya berapa dan potongan harganya, lalu nilai PPh pasal 22 bagi pedagang dalam negeri masing-masing gitu ya. Nilai PPh-nya berapa sih gitu yang dipotongnya. Jadi sepanjang ada nomor, di invoice itu harus ada nomor, terus nama si merchant-nya, nomor tanggal dokumen invoice-nya, nama merchant, nomor marketplace, nama merchant-nya, terus identitas barangnya yang dijual belikan, sama harganya berapa, sama kalau ada potongan harga juga dicantumkan potongan harga berapa, sama nilai PPh pasal 22-nya. Maka dokumen invoice tadi bisa diperlakukan sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti potong atau bukti pemungutan gitu. Oke.
Nah, ini nih Mas, kan selama ini tuh wajib pajak tuh udah menghitung sendiri pajaknya ya selama Iya, ini. Terus kan kalau sudah dipungut sama marketplace yang PPh dua-duanya, apa tetap wajib lapor ya Mas ya di SPT? Kan sudah dipotong nih, iya. gitu. Nah ini yang sering ini kan saya udah dipotong, kenapa harus lapor? Apa Kenapa saya harus harus lapor lapor gitu lagi? kan? Udah pajaknya udah selesai, betul pajaknya Iya. sudah selesai ya kawan pajak. Tapi yang selesai itu hanya untuk transaksi ini saja, yang transaksi yang terjadi di marketplace-nya saja. Kita kan nggak tahu. Nah ingat di SPT orang pribadi kita ya atau SPT tahunan itu merekap seluruh penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri. Nah, marketplace ini kan sumber penghasilannya dari dalam negeri tadi. Iya. Ya, jadi sumber penghasilannya hanya dari dalam negeri. Kita kan bisa aja jualannya pakai aplikasi lain atau kita bikin konten ya. Selain jadi pedagang di Heeh. marketplace, kita juga konten kreator misalnya, YouTuber dan lain-lain yang kita mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu gimana ya? Itu makanya tetap harus lapor. Kita masukkan di laporan SPT tahunan kita. Jadi meskipun sudah dipotong, nanti tetap harus dilaporkan di SPT tahunan. Nah, bedanya kalau dulu kita harus menginput, menghitung sendiri, nanti di ekor teks dokumen-dokumen yang dipungut melalui marketplace ini akan otomatis terpopulate dan masuk di SPT tahunan kita. Jadi nggak akan pusing lagi tuh nyari-nyari bukti potong, berapa Hmm. omsetnya, realnya Enak ya Mas berapa. kalau sudah di Cortex Iya, gitu, nggak kayak nggak ngitung zaman manual lagi. yang Kalau dulu dulu kan kita ngumpulin, harus wah ada mengumpulkan. berapa sih, ada bon penjualannya Iya. berapa, nginput satu-satu gitu kan, setiap hari Mm-mm. kita nginput gitu kan. Dan harus minta ke Harus yang minta rekanannya lagi satu-satu. satu-satu. Kalau Belum kalau ada yang kelewat, kalau ada yang lupa, rugi. rugi, Kalau nggak ada bukti terus. foto, nggak dimasukin omsetnya. Nah, kalau sekarang kan semuanya akan langsung terpopulate di Cortex gitu. Jadi harusnya Mm-mm. lebih Oke. simpel ya. Heeh. Jadi seperti ini ya, kalau kawan pajak ada yang kemarin itu Shopee affiliate, itu kan Yes. langsung ada tuh bukti potongnya di SPT-nya gitu ya Mas ya. Nah, Jadi itu. nggak perlu lagi minta ke Shopee untuk minta bukti potongnya seperti itu. Ya, Atau misalnya kawan pajak yang ada berdagang lewat Inaprok, itu kan langsung ada juga dokumen yang menjadi ya. kredit pajak di SPT-nya seperti Iya, itu. tapi kan tetap harus lapor SPT, Harus lapor harus SPT. lapor SPT karena tadi ya, Iya. SPT itu kan sumber penghasilan dari dalam negeri, dari luar negeri, berapa Mm-mm. pajak yang telah disetor sendiri maupun dipungut oleh tentu dipotong oleh pihak lain. Lalu ada juga daftar harta, daftar Mm-mm. hutang kita gitu sama daftar tanggungan kan itu dimasukin di SPT kita. Oke. Jadi itu yang dilaporkan bisa berubah tiap tahun itu kan. Mhm. Gitu. Oke, jadi tadi kan kita nih sudah dipungut sama pihak lain Hmm, atau marketplace kalau punya ya. kita ya, sama Hmm, Shopee, sama Tokopedia. Nah, merekanya itu Mas Heri, hmm. melaporkannya lewat apa ya? Kalau yang sudah dipungut-pungut itu tadi ya? Ya, jadi nanti ada. Karena ini pemungutannya PPh pasal 22. PPh Oke, 22 itu masuk dalam ranahnya bukti potongnya, bukti potong PPh unifikasi kan. unifikasi. Unifikasi kan ada Hmm, pasal 4 ayat 2, pasal oke. 15, Heeh, pasal 22, pasal 23, 23. pasal 26 kan masuk Ya, situ kan. oke. Maka ya dilaporkannya melalui BPPU sebenarnya atau SPT-nya SPT unifikasi Oh, berarti itu adalah gitu. kewajiban marketplace-nya Marketplace-nya ya. akan Sudah lapor. mungut masa nggak Iya, dilaporin? wajib ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Misalnya nih kawan pajak ada yang belum punya NPWP nih Mas, jadi Hmm. berdagang di Shopee tapi belum punya NPWP. Hmm. Jadi apakah tetap dipungut nih PPh dua-duanya? Iya, secara subjektifnya kalau dia tinggal di Indonesia Mm, lebih dari 183 hari ya dalam satu oke. tahun pajak, maka dia kan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Ah, Kalau dia usianya sudah 18 tahun ke atas, maka dia juga bisa ditetapkan sebagai subjek pajak. mm, Jadi kalau syarat subjeknya tadi sudah terpenuhi, kalau tadi saya belum punya NPWP-nya, maka mm. kita cukup mengaktifasi NIK kita saja Oh, sebenarnya. Ya kan pastilah WNI, dia WNI tinggal di Indonesia, masa iya nggak punya NIK, pasti punya mm. KTP kan. Nah, Ya, kalau udah punya KTP, saya belum pernah daftar kayaknya berapa tahun terakhir sampai ya. segede ini belum pernah daftar ya, nggak masalah gitu ya. Kalau aktivasi aja, NIK-nya diaktifkan, yang aktivasinya lewat Cortex nantinya itu diaktifkan sebagai wajib pajak.
Jadi Oke. aktivasi NIK untuk menjadi NPWP. Kan NIK sama Hmm. dengan NPWP sekarang. Berarti Oke. wajib ya Mas punya akun di Wajib. Cortex ya, aktivasi Iya, nick-nya ya. aktivasi aja, diaktifkan NIK-nya, Mm-mm. didaftarkan supaya menjadi subjek pajak dalam negeri kita. Dan sebenarnya bisa online ya Bisa semua online, ya, layanan di Cortex betul. itu kan pajak. Ya, Jadi kan pajak nanti tinggal buka aja website cortexdjp.pajak.go.id lalu bisa aktivasi langsung. Jadi nggak perlu ke ke kantor KPP. pajak, betul. Itu daripada panas-panas ya Mas ya. Mending dari Betul. HP-nya langsung kan. Ya, Kalau penjual online kan pasti melek teknologi. jelas. Jadi aktivasi NIK itu sangat mudah sekali Bikin gitu ya kan akun pajak. marketplace aja bisa. Iya, Nah, masa betul. ngaktifasi akun sendiri nggak bisa di Iya, Cortex. padahal kalau kita berjualan di Shopee gitu kan, ada Yeah. detail barang, ada pilihan ekspedisi, ada harganya, spesifikasinya seperti apa, itu kan berarti kan pajak sudah melek Iya. teknologi. Jadi kalau untuk aktivasi ini bisa lah dari Bisa HP ya, pasti. pasti bisa. Ada Kalau enggak tutorialnya juga ya, ada, Mas Eri kita ya. ya di YouTube tuh apa di aplikasi YouTube atau Mm-mm. video-video pendek itu juga banyak Sudah sebenarnya banyak. cara-cara aktivasi NIK kita supaya menjadi NPWP. Jadi kawan pajak coba searching dulu lah ya, kalau bingung, kalau buntu banget, nah baru datang kantor Iya, pajak. kebetulan masih ada 8 hari tersisa nih Mas. Iya, iya. Sebelum nanti mau dipungut atau nggak dipungut oleh Iya. marketplace-nya gitu ya kan pajak ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pemungutan PPh 22 yang 0,5% ini dikenakannya per hari apa per penarikan data sih Mas? Oke, per hari apa per penarikan? Tadi saya bilang bahwa yang menjadi bukti pemotongan itu adalah invoice atau kita bayar ini. Contoh bagi pedagang kan marketplace akan mengeluarkan invoice kan, Yeah. berapa sih barang yang dijual dan seterusnya. Nah, berarti per apa itu? Per transaksi kan? Per transaksi. Nah, artinya pemotongannya akan berlaku per transaksi, bukan per penarikan dana. Iya. Jadi setiap kita barangnya terjual, marketplace keluarin invoice, maka dia itu berlaku juga pemungutan pasal 22-nya. Transaksi Berarti tadi. langsung Ya. gitu ya Mas Langsung, ya, begitu langsung. ada transaksi check Jual, out, check out, nah langsung tuh ada dipungut 22,5%. Oke, sementara itu aja nih Mas Heri diskusi Hmm. kita hari ini tentang PMK 37 tahun 2025. Nanti bagi kawan pajak yang masih bingung nih tentang PMK ini, boleh hubungi Kring Pajak atau layanan Instagram kami ya Mas Heri ya, Ya. di @pajak Banjarbaru atau di nomor layanan konsul KPP Pratama Banjarbaru. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri kawan pajak. Dadah. Dadah.